Al-Idu idan li'annahu ya'udu kulla sanah bifarahin mujaddadin. Disebut Id karena ia setiap tahun kembali, ya, dengan kegembiraan yang baru. Sementara Al-Allamah Ibnu Abidin berkata, "Sumiyal Id bihadzal ism li'anna Allah Ta'ala fi awaid al-ihsan." Ay anwa al-ihsan al-aidah ala ibadihi fi kulli yawm. Disebut Id ya karena Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak ya awaid. Awaid artinya anwa, macam-macam ihsan kepada hamba-hambanya yang Allah berikan. Ya. Minha al-fitr ba'dal mana' 'anil ta'am. Ya, di antara ihsannya Allah Subhanahu wa taala yaitu setelah sebulan penuh kita berpuasa, maka di hari Id kita diizinkan kembali untuk makan. Ya, demikian pula disyariatkan adanya sedekah zakat fitr. Adapun di hari raya, ya, di situ ada ihsannya Allah Subhanahu wa taala berupa ibadah yang agung, haji, ya. Demikian pula berkorban dan yang lainnya. Wali'anna al-'adata fihi al-farh was-surur wan-nashat wal-hubur. Karena biasanya ya di hari raya itu kita gembira. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan hari raya umat Islam hanya dua saja. Itu dua hari raya, itu Idul Fitr dan Idul Adha. Anas bin Malik ia berkata, qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam wa li ahli al-Madinati yawmani yal'abuna fihima fil jahiliyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dalam keadaan penduduk kota Madinah memiliki dua hari raya, di mana mereka ya di hari raya tersebut bermain, itu di masa jahiliyah. Maka beliau bersabda, qadimtu alaikum walakum yawmani tal'abuna fihima fil jahiliyah. Aku datang kepada kalian, kata Rasulullah, dan kalian memiliki dua hari yang kalian biasa bermain padanya di masa jahiliyah. Waqad abdalakumullahu bihima khairan minhuma. Dan Allah telah mengganti dua hari itu dengan dua hari yang lain yang lebih baik. Apa itu? Yaitu Yaumun Nahar. Yang pertama adalah hari raya Nahar atau Idul Adha. Wa Yaumul Fitr. Yang kedua yaitu hari raya Al-Fitr. Apa itu Fitr? Fitr itu berbuka artinya, ya. Tidak seperti yang dipahami oleh sebagian, Fitr itu fitrah. Ini sebuah kesalahan. Yang benar, ya, Idul Fitr artinya kembali berbuka. Ya. Berkata Syekh Ahmad Abdurrahman, ay li'anna yawmil fitr wan nahri bitashri'illahi ta'ala wa ikhtiyarihi li khalqi. Artinya, dua hari raya ini memang pilihan langsung dari Allah. Allah sendiri yang mensyariatkannya. Wa li'annahuma ya'qubani ada'a ruknainin 'azimaini min arkanil Islam. Dan dua hari raya ini dalam Islam ini ternyata berhubungan dengan dua ibadah yang sangat agung sekali, yang merupakan rukun Islam. Apa itu? Adapun Idul Fitr berhubungan dengan saum Ramadan. Adapun Idul Adha berhubungan dengan haji dan korban. Wa fihima yaghfirullahu lil hujjaji was-shaimin. Pada dua hari raya tersebut Allah mengampuni jamaah haji, demikian pula orang-orang yang berpuasa. Wa yanshuru rahmatahu ala jami'i khalqihi ta'i'in. Dan Allah menebarkan rahmatnya, kasih sayangnya kepada seluruh hamba-hambanya yang taat. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini, jadi hari raya dalam Islam bukan sebatas hari raya biasa, tapi ia adalah ya berhubungan dengan dua ibadah yang luar biasa agung,
saum Ramadan dan haji ke Baitullah. Ya. Dan dua amalan ini adalah dua amalan yang menyebabkan pelakunya digugurkan dosa-dosanya, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lalu apa adab di hari raya? Yang pertama, saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, bahwa di hari raya kita mulai adab yang pertama yaitu dengan takbir. Dengan takbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dalam surat Al-Baqarah. Walitukmilul iddah, dan agar kalian menyempurnakan bilangan jumlah bulan Ramadan. Walitukabbirullah, dan kalian bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ala ma hadakum, atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian kepada ibadah-ibadah yang agung ini. Makanya ya, ketika seseorang bisa berhaji, seseorang bisa puasa Ramadan, itu hidayah yang luar biasa. Wala'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Dengan berpuasa Ramadan kita bersyukur, berhaji ke Baitullah, atau kita berkorban menyembelih ya hewan yang telah Allah tentukan, kita bersyukur. Subhanallah ya akhal Islam. Walaupun ya para ulama berbeda pendapat tentang kapan mulai takbir. Jumhur ya ulama mengatakan bahwa mulai bertakbir itu semenjak pagi hari, saat kita keluar dari rumah kita menuju lapangan sampai akhirnya imam pun sholat. Nah, itulah waktu takbir di hari raya menurut pendapat jumhur. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i pendapatnya bahwa takbir dimulai dari malam hari raya. Dasarnya mana? Itu dengan berdasarkan ayat tadi. Allah Ta'ala berfirman, walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan agar kalian ya menyempurnakan bilangan bulan Ramadan, dan kalian pun bertakbir. Sementara di malam hari raya Idul Fitr, kata beliau ya, kata mazhab Syafi'i, itu sudah sempurna bilangan. Berarti karena sudah sempurna bilangan, berarti takbir dimulai dari malam hari raya. Sementara sudah kita sebutkan tadi ya, jumhur pendapatnya adalah bahwa takbir dari semenjak keluar dari rumah menuju lapangan, berdasarkan hadis bahwa Nabi dan beberapa sahabatnya bertakbir ya ketika keluar dari rumahnya sampai ke lapangan, sampai kemudian imam pun itu Rasulullah SAW ya memulai sholat. Dan namun hadis ini diikhtilafkan apakah hadis ini hadis yang sahih atau hasan, ataukah ia hadis yang dhaif. Syekh Albani memandang itu hadis yang hasan. Ya, karena ada dua jalan dari hadis Abdullah bin Umar yang lemah secara marfu, dikuatkan oleh Mursal Az-Zuhri. Sementara sebagian ulama lagi mendhaifkannya. Karena kata mereka bahwa jalan Az-Zuhri ini ya bukanlah jalan yang menguatkan, justru mengilatkannya. Kenapa? Karena kata beliau, kata sebagian ulama, bahwa justru itu terjadi ittirab, keguncangan. Ya. Karena terkadang Az-Zuhri meriwayatkan dari secara mursal, terkadang Az-Zuhri mengatakan bahwa dari orang-orang, terkadang diriwayatkan dari sebagian sahabat dan yang lainnya, sehingga pada waktu itu ya menurut sebagian ulama tidak bisa dikuatkan oleh Mursal Az-Zuhri, karena Mursal Az-Zuhri itu adalah ya muttarib ya, sehingga pada waktu itu statusnya masih dhaif. Namun telah sahih dari perbuatan Abdullah bin Umar bahwa beliau keluar memulai takbir itu dari semenjak keluar rumah, dan tidak diketahui adanya penyelisihan dari sahabat yang lain. Ya,
Maka dari itu Allahu a'lam, dan hal ini yang lebih kuat sebenarnya pendapat jumhur. Namun kita tidak mengingkari juga orang yang memulai takbir dari malam hari karena mereka punya hujjah, punya dalil. Dan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah lebih menguatkan pendapat mazhab Syafi'i dalam hal ini. Alasannya kenapa? Karena menurut beliau bahwa mendahulukan dalil lebih layak daripada mengamalkan asar sahabat. Iya. Karena Allah tegas mengatakan dalam ayat itu, hendaklah kalian menyempurnakan jumlah hari raya dan kalian pun mulai bertakbir. Sedangkan malam hari raya itu sudah selesai, ya akhal Islam, saudaraku seiman, dari yang namanya bulan Ramadan. Kemudian akhal Islam, adab selanjutnya yaitu disyariatkan kita untuk mandi. Jadi pagi harinya ya kita mandi dulu. Dalam riwayat Baihaqi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dengan sanad yang sahih, Ali menyebutkan tentang mandi yang disyariatkan, di antaranya yaitu mandi hari raya. Ya. Tapi itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Kemudian akhwal Islam ada berikutnya yaitu at-tajammul, yaitu memakai pakaian yang bagus, bukan baru ya. Kata-kata bagus itu tidak harus baru ya. Yang penting yang paling bagus lah. Kita punya sunnahnya sih, kita punya pakaian khusus di hari raya gitu. Ini berdasarkan hadis Ibnu Umar. Ia berkata, akhadha Umar jubbatan min istibraq tuba'u fis suq. Fa'akhadhaha fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah ibta' hadhihi tajammal biha lil-'id wal wufud. Bahwa Umar bin Khattab pernah melihat ada orang yang menjual jubah ya yang terbuat dari sutra. Maka kemudian Umar pun mengambilnya. Lalu Umar datang kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, beli ini. Ya, untuk kamu berhias dengannya di hari raya dan saat menerima para tamu." Ketika Rasulullah melihatnya, ternyata pakaian itu terbuat dari sutra. Apa kata Rasulullah? "Innama hadhihi libasu man la khalaqalah." Ini pakaian orang yang tidak akan diberikan keberuntungan oleh Allah. Maka kemudian suatu hari Rasulullah SAW dikirimkan jubah yang terbuat dari dibaj, yaitu sutra. Ya, sutra juga. Kemudian Rasul pun mengirimkan dan memberikannya kepada Umar. Ya, ternyata Umar malah kebingungan. Loh. Ya, kata Rasulullah, ini pakaian orang yang tidak beruntung. Berarti aku tidak beruntung dong. Datanglah ia kepada Rasulullah sambil menangis dan berkata, "Ya Rasulullah, engkau mengatakan bahwa ini pakaian orang yang tidak beruntung. Tapi engkau berikan pakaian ini kepadaku." Kata Rasulullah, "Tabi'uha, kamu jual aja. Au tusibu biha hajatak, atau kamu bisa untuk hajat kamu." Maksudnya diberikan buat istrinya. Ya, karena memang kalau pakaian sutra tidak boleh untuk laki-laki, saudaraku. Hanya boleh untuk wanita. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-Hafidh Ibnu Hajar berkata, Rawa Ibnu Abi Dunya wal Baihaqi bisnadin sahih ila Ibni Umar. Ibnu Abi Dunya dan Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari hadis Abdullah bin Umar annahu kana yalbasu ahsana thiyabi fil ilain. Bahasanya beliau biasanya memakai pakaian yang paling bagus saat hari raya. Masya Allah. Ya, beliau berkata, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, ya, wajhul istidlal bihi min jihati taqririhi sallallahu alaihi wasallam di Umar al-asli tajammul lil jumu'ah wa qasar al-inkar ala lubsi misli tilka al-hullah likauniha kanat harira. Sisi pendalilannya dari hadis Umar tadi, yaitu bahwa Rasulullah SAW tidak mengingkari ucapan Umar yang mengatakan ini untuk hari raya. Akan tetapi beliau tidak mau karena ternyata terbuat dari sutra.
Kata Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, wa hadha yadullu ala anna tajammul indahum fi hadhil mawadhi kana masyhuran. Ini menunjukkan bahwasannya ya sudah menjadi kebiasaan para sahabat bahwa berhias dengan pakaian yang bagus di hari raya itu sesuatu yang masyhur di kalangan mereka. Ya. Berkata Imam Malik, sami'tu ahlal ilm yastahibbuna at-tib wa zina fi kulli 'id. Aku mendengar para ulama mereka menyukai minyak wangi dan perhiasan di hari di hari raya. Masya Allah. Ikhwatul Islam, berkata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad di jilid 1 halaman 441, wa kana yalbasu lil khuruj ilaihima ajmala thiyabihi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam biasanya kalau keluar menuju hari raya, beliau memakai pakaian yang paling bagus. Nah, saudaraku, sudahkah kita punya pakaian yang paling bagus untuk kita khususkan ya untuk hari raya? Demikian pula ketika untuk menerima para tetamu. Karena itu termasuk sunnah, ya akhi. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian, akhi, setelah kita berhias, kita sudah mandi, kita berhias memakai pakaian yang bagus, mulailah kita keluar ya menuju Id, ya menuju musalla. Dan ketika kita keluar, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang sunnah itu adalah berjalan kaki. Ya. Karena demikian Rasulullah dan para sahabatnya berjalan kaki ke musalla, ke tempat sholat. Musalla di sini maksudnya itu tempat sholat untuk Id, ya. Tanah lapang, ya. Demikian pula para sahabat. Dan menjadi sebuah sunnah disyariatkan untuk berjalan kaki menuju tempat sholat. Ya, sambil kita bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan takbir memang tidak ada satupun riwayat yang sahih dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, yang ada adalah dari sebagian sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang kita sering ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu adalah takbirnya Abdullah bin Mas'ud. Ada lagi takbir yang lain, ya. Seperti Salman Al-Farisi, takbirnya hanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus saja. Ya. Dan diriwayatkan juga dari sebagian sahabat mengatakan Allahu Akbar, ya walillahil hamd, Allahu Akbar ala ma hadana. Ya. Terjadinya perbedaan dari para sahabat karena memang tidak ada dari Nabi SAW. Nabi mengajarkan secara khusus lafaz takbir. Karena Allah hanya memutlakkan saja disuruh takbir. Ya, Allah mengatakan walitukabbirullah. Hendaklah kamu bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Akhul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian yang sunnah memang sholat itu di lapangan, akhi, bukan di masjid. Kecuali kalau memang sudah tidak ada lapangan. Ya. Maka boleh pada waktu itu di masjid. Seperti di zaman sekarang sulit sekali untuk menjumpai ya lapangan. Maka pada waktu itu kita gunakan masjid-masjid untuk sholat Id. Ya. Berkata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Al-Mughni, as-sunnah an yusalli al-Id fil musalla. Yang sunnah itu adalah sholat Id itu di musalla. Apa sih musalla, Mas? Musalla itu tanah lapang yang digunakan untuk sholat. Kalau di Indonesia, pengertiannya musalla itu masjid yang tidak dilaksanakan padanya sholat Jumat. Ini sebetulnya istilah seperti ini khusus di negeri kita saja. Adapun di Saudi atau secara syariat, istilah syariat musalla itu adalah setiap tempat sholat namun tempat itu tidak diwakafkan untuk sholat dan tidak dilaksanakan padanya sholat 5 waktu. Maka itu disebut musalla. Berbeda dengan masjid. Kalau masjid adalah sebuah tempat yang diwakafkan karena syarat masjid itu harus wakaf dan ditegakkan padanya sholat 5 waktu berjamaah.
dan dibuka secara umum. Ya, itu disebut dengan masjid. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Nah, yang sunnah itu yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, yaitu sholat di lapangan terbuka. Kenapa? Karena ia syiar yang agung, saudaraku. Syiar yang besar. Karena ini merupakan syiar yang besar, yang agung. Maka disyariatkan untuk memperlihatkan syiar yang besar tersebut. Sehingga orang-orang melihat tentang syiar Islam yang begitu besar ini. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian, akhi, usahakan yang sunnah adalah berangkat menuju mushola, jalannya berbeda ketika berangkat dengan pulang. Ini berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan Bukhari dalam sahihnya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumu 'idin khalafa at-tariq. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hari raya beliau berbeda jalan. Ya, berbeda jalan. Ya, walaupun misalnya cuma dekat, nggak apa-apa. Berangkatnya lewat sini, pulangnya lewat sana. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini, akhi, itu sunnah. Ya. Apa hikmahnya? Kenapa berbeda jalan? Ada yang berkata, liyusallim ala ahli tariqain. Tujuannya agar kita menyebarkan salam. Ada yang mengatakan liyanala barakatahu, supaya kita dapat barokahnya. Ada yang mengatakan liyaqdi hajata man lahu hajah, supaya kita bisa memenuhi hajat orang yang punya hajat. Barangkali ada orang yang qadarullah dia lagi kebutuhan waktu itu. Ya. Ada yang mengatakan liyudhiru sya'airul Islam, untuk memperlihatkan syiar-syiar Islam. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan semua hikmah ini ya adalah benar. Di antara yang disebutkan tadi. Ya. Akhul Islam, saudaraku seiman. Kemudian, akhi, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jangan lupa ya, ketika kita berangkat itu jangan lupa untuk selalu bertakbir, karena banyak kita lihat kaum muslimin di zaman sekarang melalaikan sunnah ini, saudaraku. Ketika kita berangkat menuju hari raya, menuju lapangan itu, banyak yang diem aja. Bahkan terkadang sibuk ngobrol sana-sini, ngalor ngidul. Padahal yang sunnah itu bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Atau takbirnya Ibnu Abbas, Allahu Akbar walillahil hamd, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar ala mahadana. Ya. Atau takbirnya Salman Al-Farisi yang mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Semua boleh. Karena intinya adalah bertakbir. Ya. Kemudian saudaraku seiman rahimani rahimakumullah jami'an. Untuk hari raya Idul Fitr disunahkan untuk makan dulu beberapa kurma. Ya. Disebutkan dalam hadis Anas yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Tirmidzi dan Ibnu Majah. Anas bin Malik berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqdu yaumal fitr hatta ya'kula tamarat." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah berangkat di hari raya Idul Fitr sampai beliau makan beberapa kurma terlebih dahulu. Ya. Al-Muhallab, seorang ulama, menyebutkan hikmahnya. Kenapa di hari raya Idul Fitr itu kita disuruh makan dulu? Disunahkannya begitu. Kata beliau, "Alla yadhunna dhannun luzumas saum hatta yusalli al-id." Supaya tidak disangka oleh orang, kita harus puasa dulu. Ya. Sampai sholat id. Maka seakan Nabi mengingatkan bahwa ini tidak boleh disamakan dengan di Ramadan. Ini hari raya Idul Fitr. Namanya juga Idul Fitr. Hari raya berbuka. Ya.
Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Berbeda dengan Hari Raya Idul Adha. Kalau Hari Raya Idul Adha disunahkannya kita tidak makan dulu. Iya, makannya sampai kita memakan dari kurban yang sudah kita telah sembelih. Sunahnya demikian. Akhul Islam, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian, akhi, sudah kita sebutkan tadi bahwa yang sunnah adalah sholat id itu di musalla. Namun kalau ternyata ya tidak ada musalla, maka boleh di masjid. Nah, yang pertanyaannya adalah apakah ada qobliyah id dan ba'diyah id? Ya. Ibnu Abbas berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla yaumul fitr raka'atain lam yusalli qablaha wala ba'daha. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Idul Fitr, tapi beliau tidak salat sebelumnya dan tidak salat setelahnya. Ya, cuma masalahnya ada hadis lainnya dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak salat sebelum hari raya, sebelum salat Idul Fitr. Ketika beliau pulang sampai ke rumahnya, beliau pun salat 2 rakaat. Sementara Ibnu Abbas mengatakan tidak. Kita jawab, akhi, bahwa yang dimaksud kata-kata Ibnu Abbas itu maksudnya di lapangan sholat. Adapun di rumahnya maka boleh sholat. Sholat apa di rumah itu? Ya, memang terjadi ikhtilaf para ulama. Sholat apa yang Nabi lakukan di rumahnya itu? Ada yang mengatakan ba'diyah. Namun yang sahih itu bukan ba'diyah. Akan tetapi itu bisa jadi yang pertama sholat hari raya, sholat duha, atau yang kedua yaitu sholat masuk ke rumah. Karena memang kita disyariatkan ketika masuk ke rumah itu untuk sholat 2 rakaat, ya, sebagaimana dalam riwayat Abu Daud. Ya. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar, walhasil anna sholat al-id lam yathbut laha sunnah qablaha wala ba'daha. Walhasil, kata beliau, bahwa sholat hari raya itu tidak sahih, tidak sabit padanya sunnah qabliyah, tidak pula sunnah ba'diyah. Khilafan liman qasah alal jum'ah, berbeda dengan pendapat yang mengkiaskannya dengan sholat Jumat. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata dalam kitab Zadul Ma'ad, walam yakun huwa sallallahu alaihi wasallam wala ashabuhu yusalluna idzan tahu ilal musalla qabla shalah wala ba'daha. Dan Rasulullah dan para sahabatnya tidak pernah mereka sholat ya ketika telah sampai musalla itu qabliyah, tidak pula ba'diyah. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kemudian ada yang bertanya, apa hukum sholat Idul Fitr dan Idul Adha, sholat hari raya? Ini menjadi perselisihan para ulama. Jumhur berpendapat bahwa sholat hari raya itu hukumnya sunnah saja, sunnah muakkadah. Sebagian ulama berpendapat bahwa itu fardu kifayah. Dan sebagian lagi pendapat bahwa itu hukumnya fardu ain. Dan kepada pendapat ini saya condong. Kenapa demikian? Ya. Karena akhwal Islam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan semua harus keluar. Sampai wanita-wanita yang dipingit, wanita-wanita haid yang tidak wajib sholat, tidak boleh sholat saja disuruh keluar. Yashhadna al-khair wa da'watal muslimin. Ya, untuk menyaksikan kebaikan dan seruan kaum muslimin, syiar Islam. Ya, bahkan dalam satu riwayat anak-anak pun disuruh keluar. Sampai disebutkan dalam satu riwayat lagi bahwa ada seorang wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata kepada Rasulullah, ihdana la takunu laha jilbab. Salah seorang dari kami tidak punya jilbab, hai Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, litalbasha sahibatuha min jilbabiha. Hendaklah temannya meminjamkan jilbabnya kepada dia. Jilbab itu baju kurung yang besar ya, yang menutupi seluruh tubuh. Jilbab itu bukan dipahami kerudung ya. Sebagian orang memahami jilbab itu kerudung, ini salah. Jilbab itu adalah baju kurung yang besar, ya, yang menutupi seluruh tubuh. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an.
Ternyata Nabi tidak memberikan uzur kepada orang yang nggak punya jilbab. Nabi suruh minjem. Dan inilah yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Taimiyah dan banyak ulama. Syekhul Islam Taimiyah berkata, "Walihadza rajjahna anna salatal Id wajibatun 'alal a'yan." Oleh karena itu kami mentarjih bahwa salat Id itu adalah hukumnya fardu ain. Taqauli Abi Hanifah wa ghairihi, dan itu adalah pendapat Abu Hanifah dan yang lainnya. Wa huwa ahadu aqwali Syafi'i, dan ini salah satu pendapat Imam Syafi'i. Wa ahadul qawlaini fi madhhabi Ahmad, dan ini salah satu pendapat dalam madhab Imam Ahmad. Ya. Wa qawlu man qala la tajib fi ghayatil bu'd. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa salat Idul Fitr itu tidak wajib, ya. Maka ini sangat jauh pendapat ini dari kebenaran, kata beliau. Kenapa? Fa innaha min a'dhami sya'airil Islam. Karena ini termasuk syiar Islam yang paling besar. Mana mungkin sesuatu syiar Islam yang paling besar hukumnya hanya sunnah saja. Wan nasu yajtami'una laha a'dham minal jum'ah. Bahkan manusia berkumpul di hari raya itu lebih agung daripada berkumpulnya di sholat Jumat, akhi. Waqad syuri'a fiha takbir, bahkan disyariatkan padanya ya takbir, ya. Wa qawlu man qala huwa hiya fardu kifayah la yanḍabit, dan pendapat yang mengatakan itu cuma fardu kifayah pun juga itu pendapat yang kurang kuat, ya. Berkata Imam Asy-Syaukani dalam kitab As-Sailul Jarrar, "I'lam anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lazama hadhihi as-salah fil 'idain wa lam yatrukha fi 'idin min al-a'yad wa amara an-nas bil khuruj ilaiha hatta amara bi khuruj an-nisa' al-awatiq wa dhawat al-khudur wal huyyad wa amara al-huyyad an ya'tazilna as-salah wa yashhadna al-khair wa da'wat al-muslimin hatta amara man la jilbaba lah an tulbisaha sahibatuha." Ketahuilah, Nabi SAW senantiasa sholat Id. Tidak pernah sekalipun Nabi meninggalkannya. Dan Nabi menyuruh, memerintahkan manusia untuk keluar. Sampai-sampai wanita yang dipingit, gadis-gadis yang dipingit, demikian pula wanita haid. Dan menyuruh wanita haid untuk berada di belakang. Mereka menyaksikan kebaikan dan seruan kaum muslimin. Bahkan Nabi menyuruh orang yang tidak punya jilbab agar saudaranya meminjamkan kepadanya. Ini menunjukkan akal Islam, wallahu alam, bahwa salat Id itu hukumnya fardu ain, bukan fardu kifayah. Kemudian akhi, saudaraku seiman, salat Id waktunya kapan dimulai? Ya. Saudaraku seiman, Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan dalam kitab Zadul Ma'ad, wa kana sallallahu alaihi wasallam yuakhiru salata Idul Fitr wa yu'ajjilul adha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan salat Idul Fitr dan mempercepat salat Idul Adha. Ya. Wa kana Ibnu Umar ma'a shiddati ittiba'ihi lis-sunnah la yakhruju hatta tatlu asy-syams. Dan Ibnu Umar, pada beliau orang yang sangat kuat berpegang kepada sunnah, beliau tidak keluar sampai matahari telah terbit terlebih dahulu. Ya. Berkata Siddiq Hasan Khan, "Waktuhuma ba'da irtifa'i syams qida rumhin ila zawal." Waktunya adalah setelah matahari tinggi, sekitar 1 tombak, ya. Waqad waqa'a al-ijma' ala ma afadatul ahadits. Wa in kanat la taqumu bimithli al-hujjah wa amma akhir waqtihima fazawalus syams. Di mana telah ditunjukkan oleh ijma', ya, dan hadis-hadisnya juga, ya. Adapun waktu terakhir daripada salat hari raya yaitu ketika matahari telah tergelincir. Jadi akhi, saudaraku seiman, kalau untuk hari raya Idul Adha maka pada waktu itu sekitar setinggi tombak. Adapun hari raya Idul Fitr maka diakhirkan lagi, lebih siang lagi. Ya, disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa untuk Idul Adha itu ketika matahari telah terbit ditunggu sekitar 15 atau sampai 30 menit.
Ya, maka kemudian salat Idul Adha. Adapun salat Idul Fitr, maka pada waktu itu sekitar 1 jam dari terbitnya matahari. Ya, wallahu a'lam. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan salat Idul Fitr dan Idul Adha tidak disyariatkan padanya adzan, tidak pula iqamah. Jabir bin Samurah berkata, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-idaini ghairu marratin wala marratain bi ghairi adzanin wala iqamah." Aku salat bersama Rasulullah SAW 2 hari raya lebih dari sekali, bahkan lebih dari 2 kali, dengan tanpa adzan dan tanpa iqamah. Iya, padahal Nabi mampu loh menyuruh Bilal untuk adzan dan pada waktu dibutuhkan. Nah, itu menunjukkan bahwa memang salat adzan dan iqamah itu tidak disyariatkan di hari raya. Demikian pula diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Jabir, keduanya berkata, lam yakun yu'adzan yaumul fitr wala yaumul adha, tidak ada adzan ya di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, maka Nabi SAW idza intaha ila al-musalla akhadha fi shalah min ghairi adzanin wala iqamah. Nabi SAW ketika telah sampai di tempat sholat, beliau langsung segera mulai sholat dengan tanpa adzan dan tanpa iqamah. Walaqau, tidak pula ucapan as-salatu jami'ah, ya. Wasunnah alla yuf'al syai'un min dzalik, yang sesuai dengan sunnah kata Ibnu Qayyim, tidak ada semua itu. Tidak ada adzan, tidak ada iqamah, tidak pula ucapan as-salatu jami'ah. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Bahkan Imam As-San'ani dalam kitab Subulus Salam menganggap bahwa adzan dan iqamah untuk hari raya itu termasuk bid'ah. Adapun akhi, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an, tentang sifat salat hari raya telah kita tahu semuanya. Yaitu bahwa ia adalah 2 rakaat. Ya, 2 rakaat. Di mana rakaat pertama adalah dengan 7 kali takbir. Dan rakaat yang kedua yaitu dengan 5 kali takbir. Namun terjadi perselisihan oleh para ulama tentang rakaat pertama 7 kali takbir. Apakah 7 kali takbir ini adalah murni 7 tambahan dari takbir asli yang ada dalam sholat? Ataukah masuk padanya takbiratul ihram? Iya. Pendapat wallahu alam yang saya condong kepadanya, ini mana ini merupakan, seingat saya, mazhab Syafi'i, bahwa 7 kali takbir ini murni tambahan semua, selain takbiratul ihram. Iya. Ini dikiaskan dengan rakaat kedua, di mana rakaat kedua 5 kali takbir itu ya semua tambahan selain takbir intiqal. Karena rakaat kedua kan ada takbir intiqal ketika berpindah dari sujud sampai berdiri. Itu kan takbir asli dari sholat. Kemudian bertakbirlah 5 kali. Yang itu 5 kali merupakan tambahan murni. Maka demikian pula 7 kali takbir pun juga adalah merupakan tambahan murni tanpa takbiratul ihram. Ya, wallahu alam, itu pendapat yang paling kuat yang saya condong kepadanya, ya akhul Islam, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berkata Ibnu Qayyim, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaskutu baina kulli takbirataini saktah yasirah wa lam yuhfadh anhu dzikrun muayyan baina takbirat. Dan adalah Rasulullah SAW diam di sesaat antara takbir itu, Allahu Akbar, diam lagi, Allahu Akbar, diam lagi. Dan tidak pernah ada satupun riwayat bahwa Nabi mengajarkan bacaan-bacaan di antara takbir-takbir tersebut. Yang ada adalah perkataan Ibnu Mas'ud, ya, boleh seseorang mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ya. Tapi dari Nabi SAW tidak ada. Ya. Kemudian apakah mengangkat tangan di setiap kali takbirnya? Nah, ini juga khilaf para ulama. Pendapat yang saya condong kepadanya bahwa itu disyariatkan, dikiaskan kepada ya riwayat Ibnu Umar, bahwa Ibnu Umar bertakbir mengangkat tangan di setiap kali takbir sholat jenazah. Iya.
Memang ada satu riwayat yang menyebutkan bahwa Ibnu Mas'ud menyebutkan bahwa takbir itu hanya di pertama saja, kemudian la ya'ud tsumma la ya'ud, kemudian tidak kembali lagi. Namun yang rajih, ya lafaz tsumma la ya'ud itu adalah lafaz yang syadz. Ya, karena kebanyakan perawi tidak menyebutkannya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini ya. Nah sekarang gimana Ustadz kalau misalnya karena di bulan Ramadan kebiasaan ya pagi-pagi ngantuk tidur. Pas hari raya tidur. Pas bangun-bangun orang udah pada pulang. Ya. Apakah disyariatkan untuk mengqadha salat atau tidak? Sebagian ulama dari pendapat jumhur mengatakan na'am, disyariatkan untuk mengqadha salat. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Sementara sebagian ulama mengatakan tidak ada qadha. Ini pendapat Abu Hanifah yang diraujikan oleh Syekhul Islam Taimiyah. Alasannya kenapa? Ya, karena hari raya Idul Fitr dan Idul Adha tidak ada bedanya dengan Jumatan. Sekarang kalau misalnya ada orang yang ketinggalan Jumatan, apakah boleh ia Jumatan sendirian? Tidak boleh. Tapi ia ganti dengan sholat zuhur 4 rakaat. Sedangkan sholat Idul Fitri tidak ada gantinya. Sehingga kata beliau, ini kata Abu Hanifah, ya tidak ada qadha dan tidak ada riwayat satupun dari Nabi SAW menyuruh untuk mengqadhanya. Sedangkan qadha itu butuh kepada dalil, kata mereka. Ya. Wallahu a'lam, dalam hal ini saya pribadi condong kepada pendapat ini, itu Imam Abu Hanifah dan yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Tapi kalau kita mau mengqadhanya sholat 2 rakaat, ya silahkan. Kemudian akhul Islam, setelah selesai hari raya sholat Id, jangan lupa kita untuk mendengarkan khutbah Id. Walaupun memang tidak wajib, tidak sama dengan khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat wajib mendengarkannya. Sedangkan mendengarkan khutbah hari raya itu hukumnya sunnah saja. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju yawm al-'id wal adha ila al-musalla, fa awwalu shay'in yabda'u bihi as-salah, thumma yansarifa fa yaqumu muqabila an-nas, wan nasu julusun ala sufufihim fa ya'idhuhum wa yusihim wa ya'muruhum." Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menuju hari raya Idul Fitr dan Idul Adha, ya, menuju musola lapangan, maka beliau memulai dulu sholat. Setelah itu beliau pun berdiri dan berkhutbah kepada manusia, sementara orang-orang ya duduk mendengarkan khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya disunnahkannya mendengarkan. Tapi kalau ternyata ia mau pulang langsung silahkan, karena mendengarkan khutbah hari raya Idul Adha atau Idul Fitri itu tidak wajib, hukumnya sunnah saja. Ya. Kemudian akhi, ketika khutbah syariatnya tetap memulai dengan puji-pujian kepada Allah. Ya. Tidak ada satupun riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau memulai khutbah itu dengan takbir. Memang ada satu riwayat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertakbir di sela-sela khutbah, tapi itu hadisnya sangat lemah sekali. Ya, sangat lemah sekali. Jadi khutbah hari raya itu tetap dengan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaftatihu khutbahu kullaha bilhamdillah. Adalah Rasulullah SAW membuka seluruh khutbahnya dengan mengucapkan memuji-muji Allah. Walam yuhfad anhu fi hadithin wahidin annahu kana yaftatihu khutbatayil 'id idaini bitakbir.
Dan sama sekali tidak pernah ada riwayat yang sahih bahwa Nabi SAW membuka khutbah hari raya itu dengan takbir. Wa innama rawa Ibnu Majah fi sunanihi an Sa'ad al-Qurab muadzin Nabi SAW annahu kana yukthiru takbir baina adhafil khutbah. Yang ada adalah riwayat Ibnu Majah ya, bahwa Nabi SAW memperbanyak takbir ya di sela-sela khutbah ya. Akan tetapi sudah kita jelaskan bahwa itu adalah riwayat yang sangat lemah sekali akal Islam ya, karena di dalam sanadnya adalah Abdullah bin Syabib, kata Imam Bukhari mungkarul hadis ya, mungkarul hadis ya. Dan sudah kita sebutkan tadi bahwa menghadiri khutbah hari raya itu tidak wajib. Abdullah bin As-Sa'ib berkata, syahidul Eid ma'an Nabi SAW falamma qadha as-salah qal inna nakhtub ya, aku menyaksikan hari raya salat Id bersama Nabi SAW. Ketika telah selesai salat terus bersabda, sesungguhnya kami berkhutbah. Faman ahabba an yajlis lil khutbah falyajlis. Waman ahabba an yadhhab falyadhhab. Siapa yang mau duduk mendengarkan khutbah, silahkan duduk. Dan siapa yang mau pergi, silahkan pergi. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Memang terjadi ikhtilaf para ulama. Apakah khutbah hari raya itu sama dengan khutbah Jumat? Itu 2 kali. Dan ini pendapat jumhur, bahkan hampir seluruh ulama. Iya. Sementara ada satu ulama yang bernama Atha mengatakan bahwa khutbah hari raya itu 2 sekali saja. Memang kalau kita melihat secara dalil-dalilnya dari khutbah-khutbah Nabi SAW, kita tidak pernah mendapatkan satupun riwayat bahwa Nabi duduk di antara 2 khutbah ketika hari raya. Bahkan yang ada adalah riwayat-riwayat bahwa Nabi SAW khutbah itu di atas kakinya dan tidak pernah membawa mimbar ya saat khutbah hari raya di lapangan. Ya. Oleh karena itu Syekh Albani dan murid-muridnya merujihkan pendapat Atha ini dan mengatakan bahwa itu yang ditujukan oleh riwayat-riwayat yang sahih. Ini akan tetapi hampir seluruh ulama, bahkan sebagian mengatakan ijma, ya, mengatakan bahwa bahkan hampir semua sahabat pendapatnya adalah 2 kali khutbah. Maka ya tentu yang lebih berhati-hati, lebih baik kita 2 kali khutbah. Ya, wallahu a'lam. Sebagaimana kalau hari raya Idul Fitri dan Idul Adha bertemu dengan salat dengan hari Jumat. Maka ya akhul Islam, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan bahwa kalau bertemu Jumat dan hari raya, maka pada waktu itu salat Jumat tidak wajib, saudaraku. Namun tetap disyariatkan ya, disyariatkan pihak DKM untuk tetap melaksanakannya, memberikan fasilitas bagi orang yang ingin salat Jumat. Ya, kenapa? Karena Nabi mengatakan wa inna lamujammi'un, adapun kami tetap melaksanakan salat Jumat. Iya. Jadi tetap pihak DKM memberikan fasilitas bagi mereka yang ingin sholat Jumat, bukan meliburkan, ya, tapi memberikan fasilitas. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan demikian, ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man arada an yujammi falyujammi. Siapa yang mau sholat Jumat silahkan. Dalam satu ayat yang lain ada tambahan wa inna lamujammi'un, adapun kami tetap sholat Jumat. Ya, wallahu a'lam. Kemudian saudaraku seiman, ketika kita telah selesai sholat Id, boleh hukumnya ya, kita saling memberikan selamat kepada teman-teman kita. Ya, kita ketemu sama teman dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata dalam kitab Fathul Bari, ya, di jilid 2 halaman 446, waruwina fil mahamiliyat bi isnadin hasan an Jubair bin Nufair qal
Kana ashabu Rasulullah SAW idza taqaw yawm al-'id yaqulu ba'dhum li ba'dhin taqabbalallahu minna wa minkum. Jubair bin Nufair berkata, adalah para sahabat Rasulullah SAW apabila bertemu di hari raya, sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lainnya, taqabbalallahu minna wa minkum. Ya. Dan Ibnu Qudamah berkata dalam kitab Al-Mughni, anna Muhammad bin Ziyad qal, kuntu ma'a Abi Umama al-Bahili wa ghairihi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakanu idza raja'u min al-'id yaqulu ba'dhum li ba'dhin taqabbalallahu minna wa minkum. Muhammad bin Ziyad berkata, aku bersama Abu Umama al-Bahili dan bersama para sahabat Nabi yang lainnya. Mereka kalau pulang dari sholat Id, mereka saling berkata kepada sebagai satu sama lainnya, taqabbalallahu minna wa minkum. Berarti itu menunjukkan mengucapan taqabbalallahu minna wa minkum itu syariatnya kapan? Ya, sebagusnya sih setelah selesai sholat. Ini kalau kita kan pas hari raya Idul Fitri, malamnya langsung sebarin taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu minna wa minkum. Ya boleh-boleh saja. Ya. Tapi kalau kita melihat perbuatan para sahabat, mereka mengucapkan taqabbalallahu minna minkum itu setelah selesai sholat. Ya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Namun terjadi ikhtilaf para ulama. Boleh nggak ucapan yang ditambahkan seperti misalnya kullu 'am wa antum bi khair. Ya. Atau kalau orang di Indonesia minal aidin wal faizin. Ini ikhtilaf, sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Cukup seperti yang diucapkan oleh para sahabat, karena para sahabat hanya mengucapkan taqabbalallahu minna minkum, tidak lebih dari itu. Ya, pendapat Syekh Albani dan murid-muridnya. Sementara sebagian ulama banyak ulama seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan masyayikh yang lainnya mengatakan boleh. Sebabnya adalah apakah tahniah ini, ucapan ini masuk dalam kategori adat kebiasaan ataukah ia masuk dalam kategori ibadah? Mereka yang mengatakan bahwa itu termasuk ibadah mengatakan tidak boleh tambah. Iya. Mereka yang mengatakan itu termasuk adat kebiasaan, maka mereka mengatakan itu disesuaikan dengan kebiasaan. Iya. Di mana itu adalah ibadah yang sifatnya ghairu mahdhah, bukan murni. Itu berhubungan dengan kebiasaan. Dan kepada pendapat ini saya condong bahwa tahniah, penyampaian mengatakan selamat itu adalah merupakan berhubungan dengan adat kebiasaan. Sehingga pada waktu itu kalau kita tambahkan dengan yang lainnya silahkan. Kalau memang ada sebuah kebiasaan di masyarakat tersebut seperti di negeri kita. Ya, ada kebiasaan minal aidin wal faizin, semoga termasuk orang yang kembali dan orang yang sukses, selamat hari raya Idul Fitr. Lalu kita tambahkan taqabbalallahu minna minkum, silahkan, wallahu a'lam. Yang dalam hal ini pendapat yang paling kuat diperbolehkan, wallahu a'lam. Demikian saudaraku seiman, apa yang bisa saya sampaikan pada pembahasan pagi hari ini yang berhubungan dengan adab-adab hari raya. Wallahu a'lam. Naam. Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini tentang adab-adab berhari raya, materi yang sangat panjang dan luas yang telah Anda sampaikan sehingga dapat dipahami bersama oleh kita semuanya. Ikhlas Islam azani Allah wa iyyakum. Nah, ikhlas Islam azani Allah, untuk berikutnya kami buka sesi interaktif. Bagi Anda yang ingin bertanya bisa menghubungi kami di 021 823 6543 ataupun Anda dapat bertanya melalui chat WA di 0819 896543. Nah, kita tunggu dari penelpon yang ingin bertanya. Baik, kita angkat pertanyaan di pesan dari chat WA Ustaz yang sudah masuk. Ada beberapa pertanyaan Ustaz, di antaranya dari Pak Khalil di Bandung. Ustaz, karena keterbatasan lapangan untuk musola, banyak di beberapa tempat menggunakan jalan raya dengan menutupnya sementara. Bagaimanakah hukumnya Ustaz? Dan yang kedua Ustaz, apakah tanah lapang yang dimaksud adalah yang dekat dengan masjid ataupun yang mungkin di sekitar wilayah perumahan Ustaz? Silakan Ustaz.
Tentunya, akhi, menggunakan jalan umum yang merupakan kepentingan umum itu tidak diperbolehkan. Kan itu hak umum masalahnya. Iya. Maka semaksimal mungkin kita untuk tidak menggunakan hak umum. Jalan orang berlalu lalang. Ya, karena tidak semua, ya apalagi di negeri kita, tidak semua orang Islam. Di sana ada pengguna jalan dari non-muslim yang mereka tidak sholat hari raya dan butuh jalan, ya maka pada waktu itu kalau bisa kita menghindari jalan-jalan yang sifatnya umum yang dipakai oleh umum, itu sebaiknya kita hindari. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan. Kita akan angkat kembali pertanyaan dari telepon, mungkin sudah yang masuk. Silakan. Mungkin Mas pada tidur. Nah, kita angkat satu pertanyaan dari pesan singkat kembali. Ustaz Afwan mau bertanya, apakah sahih hadisnya apabila kita pulang dari mengerjakan sholat id sunnah mengerjakan sholat 2 rakaat sebelum makan? Mungkin ini tadi yang antum menjelaskan Ustaz ya, tentang sholat bada itu tadi. Iya. Jadi disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri itu, Nabi SAW ketika sampai rumah beliau sholat di rumahnya 2 rakaat. Apakah itu sholat ba'diyah? Itu bukan ba'diyah. Kan tetapi itu berhubungan dengan, bisa jadi, sudah kita sebutkan, itu bisa jadi sholat duha. Atau itu adalah sholat disyariatkan, kan Nabi menganjurkan untuk sholat 2 rakaat ketika masuk ke rumah. Ya, ada 2 kemungkinan itu, wallahu a'lam. Nah, namun apakah disyaratkan halus sebelum makan? Tidak ada keterangan dalam riwayat tersebut. Nah. Baik, Ustaz. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang telah sampaikan, Ustaz. Baik, ada penelpon kita yang masuk, yang pertama, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, Bapak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Mohon dikecilkan terlebih dahulu salah televisinya ataupun radionya. Ini kok lain ya, sebagainya sendiri-sendiri. Ini di mana nih? Baik, Bapak sudah terhubung, Bapak. Ya, halo. Ya, silakan Pak. Pertanyaannya apa, Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dari Mayo, Pak. Dari Mayo, ya Pak, Mas. Mayo ya. Ya, baik. Dan Pak Mayo di daerah mana, Pak? Daerah Pamekasan. Ya, silakan Pak. Pertanyaannya apa? Ya, terima kasih. Ini kalau orang punya udzur ya untuk datang ke masjid dalam hari raya untuk menyelenggarakan sholat hari raya, apakah boleh mengerjakan sholat hari raya di rumah gitu? Baik, itu saja Pak Maya. Terima kasih banyak. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Wafiq barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau maksudnya yaitu kita sholat sendiri di rumah, tidak mau ikut jamaah, maka ini tidak diperbolehkan, Bapak. Karena Nabi SAW menyuruh semua keluar, sampai wanita haid, wanita yang dipingit, ya, untuk keluar menuju lapangan. Tapi kalau misalnya keadaannya sakit, tidak bisa jalan dan tidak kuat, maka seperti ini dimaafkan, boleh untuk di rumah. Namun apakah ia sholat sendiri? Ya boleh, dia sholat sendirian. Ya, di rumah kalau memang dia tidak kuat karena keterbatasan badannya yang lemah misalnya. Itu sudah kita sebutkan tadi ya, tentang wajibnya keluar semuanya ya untuk menuju tempat sholat di lapangan. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah Anda sampaikan. Kita angkat dari penelpon kembali, silakan. Ya, silakan. Baik, silakan Bapak. Mohon maaf Bapak dikecilkan salah televisinya ataupun radionya. Ya, silakan Pak. Baik. Baik, terputus. Kita tunggu kembali. Bagi Anda yang ingin bertanya bisa menghubungi kami di 0218236543 untuk Anda bertanya secara langsung. Ya, silakan. Ya, silakan Ibu atau Bapak sudah masuk, sudah terhubung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Abu Aska di Keranggan, Ustadz. Abu Aska di Keranggan ya. Baik, silakan. Afan Ustadz, untuk teknis sholat id, Afan kalau kita terlambat hadir di lokasi sholat id, hukumnya masbuk atau disudahi Ustadz. Keterlambatan kemungkinan bisa saat takbir atau selesai sholat rakaat pertama. Baik. Itu Saja Pak. ya. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Itu kan Ustadz. Afwan. Iya, kalau Bapak memang masbuk dan hanya mendapatkan 1 rakaat, misalnya Bapak cukup menambah 1 rakaat lagi. Iya, cukup menambah 1 rakaat lagi. Apakah rakaat keduanya takbirnya 5 kali? Sebagian ulama mengatakan demikian ya. Iya, bagi mereka yang masbuk, rakaat keduanya dia takbir sendiri 5 kali, kemudian selebihnya sama dengan sholat biasa. Iya, demikian wallahu a'lam Pak. Nah Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Demikian jawaban Pak Aska di Keranggan. Kita tunggu kembali bagi Anda yang bertanya di 0218236543 untuk Anda yang bertanya secara langsung, ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan di 0819896543. Nah Ustaz, ada pertanyaan yang cukup banyak Ustaz yang makna senada Ustaz. Ya, baik. Kita angkat dulu, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Saya Umu Dimas dari Batam, Ustaz. Umu Dimas, silakan Umu Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan mengenai zakat fitr ini, Ustaz. Kan ada yang bilang 2,5 kilo, terus ada yang bilang 3 kilo. Jadi kebetulan saya dengan anak laki-laki saya yang masih berkewajiban membayar itu. Dan anak laki-laki saya itu masih tanggungan saya. Jadi sekarang tuh kan ada beras yang dijual di kampit-kampit 5 kiloan itu, Ustaz. Iya. Apa sebaiknya tuh saya menambahkan sekilo lagi ataukah cukup yang 1 kampit 5 kilo itu, Ustaz, untuk dibayar? Begitu, Ustaz. Terima kasih penjelasannya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, iya. Yang seingat saya bahwa yang menjadi ketetapanmu itu 2,5 kilo ya, atau 3,5 liter. Ya, 2,5 kilo atau 3,5 liter. Kalau ibu mau 3 kilo itu lebih bagus lagi. Artinya semakin banyak, semakin pahalanya lebih banyak juga. Artinya 2,5 kilo itu yang paling kecil, paling rendah. Tapi kalau ibu mau bayarkannya 3 kilo, sebagai kehati-hatian itu lebih bagus, silakan. Iya. Demikian Bu. Nah. Ya, demikian untuk Umu Dimas di Batam. Mudah-mudahan dapat difahami dan benar jawaban yang telah disampaikan oleh Ustaz. Satu pertanyaan kita angkat kembali Ustaz dari pesan singkat. Ustaz, saya puasa awal ikut pemerintah. Dan alhamdulillah 10 hari terakhir saya di tanah suci. Nanti ya untuk nanti lebarannya tetap ikut asal Arab Saudi atau pemerintah Indonesia. Karena kalau ikut Arab Saudi berarti puasa saya hanya 28 hari, dan kalau saya tetap ikut pemerintah saya harus puasa di hari lebaran Arab Saudi, padahal nggak boleh puasa di hari lebaran. Baiknya gimana Ustaz? Silakan Ustaz. Kalau kita mulai puasa di Indonesia, kemudian kita itikaf dan hari raya di Saudi, wajib ikut di sana. Adapun perkataan antum kalau saya ikut Saudi berarti 28 hari, bagaimana Anda bisa memastikan? Dari mana taunya? Karena ada kemungkinan di Saudi misalnya ikmal 30 hari. Sehingga pada waktu itu Anda 29 hari. Kalau ternyata qadarullah di Saudi 29 hari, berarti Anda 28 hari, maka tetap Anda berhari raya bersama mereka. Kemudian setelah itu besoknya Anda berpuasa lagi 1 hari, qadhaan. Ya. Demikian Allahu a'lam. Nah. Ustaz, jazakallahu khairan barakallahu fiik Ustaz. Baik, kita tunggu lagi dari penelpon jika ada. Kita angkat pertanyaan berikutnya di chat WA yang sudah masuk Ustaz. Ya, silakan. Ya, silakan dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak dan berada di mana?
Abu Asyifa di Jakarta. Abu Asyifa Jakarta, silakan Abu Asyifa. Nah, barakallahu fikum, Ustaz. Fik barakallah. Awan Ustaz mau bertanya terkait dengan sunnah. Qadarullah terputus Ustaz. Baik Abu Asyifa, nanti bisa bertanya kembali. Qadarullah terputus. Kita angkat kembali berikutnya. Silakan di 0218236543. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Hamba Allah dari Jakarta. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, kalau misalnya saya kan 4 orang nih, kalau misalnya di liter-literin aja tuh bagaimana Pak Ustaz? Jadi 14 liter langsung ke masjid. Terus maksudnya tuh waktunya tuh kapan gitu? Iya. Maksudnya setelah sebelum raya 2 hari lagi apa gimana gitu Pak Ustaz? Iya, Bu. Terus nomor 2 Pak Ustaz, kalau mandi tuh maksudnya Pak Ustaz, mandi tuh mandinya tuh maksudnya seluruh tubuh apa setengah badan seleher aja. Terus nomor 3 Pak Ustaz, kalau saya udah wudhu nih, udah sholat subuh, tinggal mau ke masjid, tapi saya belum makan apa-apa tuh, cuma minum aja bagaimana? Gitu Pak Ustaz. Baik. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Yang pertama apa tadi? Tentang ini Ustaz, menakar zakat fitrah Ustaz. Oh iya. Untuk waktu zakat, ya, ada 2 permasalahan. Permasalahan yang pertama itu waktu pengumpulan. Waktu pengumpulan boleh walaupun misalnya seminggu atau 2 minggu sebelum hari raya. Sedangkan untuk waktu pembagian, maka pertama, yang paling utama waktu pembagian adalah sebelum sholat Id. Maka boleh dibagikan di malam hari raya, dan dalam satu riwayat diberikan rukhsah boleh 2 hari sebelum Id. Ya. Jadi dibedakan antara waktu pengumpulan, sebatas mengumpulkan saja, ya. Seperti misalnya sebuah masjid ada panitia zakat fitr mengumpulkan, ya, dan seminggu sebelumnya sudah mengumpulkan, silakan. Berdasarkan hadis Abu Hurairah, maksudnya Abu Hurairah ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga makanan zakat fitr. Ya, kemudian 3 malam berturut-turut didatangi oleh jin yang hendak mencuri makanan zakat fitr tersebut. Nah, dari itu kalau memang pembagiannya adalah oleh pihak DKM pas malam hari raya, nggak masalah, bagus. Iya. Maka ibu misalnya mengumpulkan, memberikan, karena pembagiannya nanti di malam hari raya, kemudian sekarang dikumpulkan, silakan, nggak masalah. Sebatas untuk pengumpulan saja. Adapun pembagiannya disyariatkannya tetap pada waktu diberikan rukhsah 2 hari sebelumnya. Kemudian pembagian hari raya itu pembagian zakat fitr itu boleh dengan secara kolektif, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah tadi, bahwa Abu Hurairah ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga makanan zakat fitr. Dan boleh juga kita langsung bagikan sendiri. Ya, kita misalnya, saya mau bagiin sendiri aja. Lalu kemudian pada waktu sebelum sholat, setelah sholat subuh di hari raya, kita cari dulu fakir miskin. Atau di malam hari raya kita cari fakir miskin yang kita udah tahu dia memang betul-betul miskin, kita kasih ke dia semuanya, nggak masalah, nggak apa-apa. Jadi boleh kolektif, boleh juga kita langsung yang membagikan, demikian. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz, barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya telah Anda sampaikan Ustaz. Baik, kita angkat pertanyaan berikut Ustaz tentang pesan singkat yang sudah masuk Ustaz. Bagaimana jika seandainya zakat fitrah diberikan kepada orang-orang seperti para pemulung, dan juga kami ketahui sebelumnya di antara mereka ada yang tidak berpuasa, apakah termasuk afdol memberikan zakat fitrah kepada mereka Ustaz? Silakan Ustaz. Kalau memang
Dengan memberikan zakat fitr itu sekaligus kita bisa mendakwahi mereka, menyadarkan mereka, dan membuat mereka bergembira. Ya, karena mereka pun juga sebagai misalnya muslim ya, tapi karena dia tidak sholat, memang sebagian ulama ada yang mengatakan orang tidak sholat itu bukan muslim, tapi jumhur mengatakan dia masih muslim selama dia meninggalkannya karena malas. Ya, maka kita usahakan bagaimana caranya supaya mereka-mereka yang para pemulung ini, ya mudah-mudahan dengan kita berikan zakat fitr, mereka menjadi senang, ya hati mereka jadi merasakan kegembiraan di hari raya. Karena tujuannya adalah supaya ya memberi makan orang-orang susah dan mereka pun merasakan kegembiraan saat hari raya itu. Iya. Syukur-syukur kita bisa mendakwahinya, mengajaknya ke kajian seperti yang dilakukan oleh sebagian teman-teman. Mereka mengumpulkan para pemulung, diberikan santunan, sekaligus diberikan pada mereka siraman rohani, ya. Itu subhanallah amalan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum, Ustaz. Baik, kita tunggu lagi pertanyaan dari penelpon jika ada. Jika tidak ada, kami beralih kembali ke pertanyaan WhatsApp pesan singkat yang sudah masuk. Ya, silakan. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan Bapak Wahyu di Parepare, Sulawesi Selatan. Silakan Pak Wahyu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya mengenai duduk di tasawuf. Terputus kembali. Baik. Mungkin Insat menanyakan cara duduk kalau Ustaz ya. Atau mungkin kita tunggu kembali aja biar lebih lengkap dari beliau ya. Baik, kita tunggu kembali dari Pak Wahyu ya, dari Parepare bisa menghubungi kami agar kami mendapatkan pertanyaan yang lebih lengkap ya, sehingga tidak menduga-duga pertanyaannya. Taib, kita angkat lagi pertanyaan berikutnya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Dengan Ibu Halida dari Surabaya, Pak. Ibu Halida di Surabaya. Silakan Ibu. Ya, semoga Allah selalu merahmati Ustadz. Amin. Afwan, Ustadz mau bertanya. Benarkah batasan takbiran itu setelah sholat Idul Fitri kita dilarang takbiran lagi? Baik. Jazakumullah khairan. Wa jazakillah khairan. Iya, untuk sholat Idul Fitr memang batasannya hanya sampai sholat saja, Bu. Setelah selesai sholat, Nabi tidak bertakbir, tidak pula para sahabat mereka bertakbir. Ya, tentunya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Berbeda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha memang disyariatkan bertakbir sampai tanggal 13 Zulhijjah. Itu dianjurkan memperbanyak takbir. Nah, demikian Bu. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Demikian untuk Ibu yang bertanya tadi, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar apa yang telah disampaikan oleh Ustaz. Baik, kita angkat pertanyaan melalui chat WA, Ustaz. Apakah ada ziarah kubur termasuk adab-adab di hari raya, Ustaz? Tidak pernah kita dapatkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam satupun riwayat bahwa mereka membiasakan ziarah kubur di hari raya. Iya. Saya belum mendapatkan satupun riwayat, bahkan dari para imam 4 mazhab, saya pun belum mendapatkan riwayat bahwa mereka mensyariatkan itu. Justru yang ada adalah hal seperti ini masuk dalam larangan Rasulullah SAW, di mana Rasulullah sabda, "La tattakhidhu qabri 'ida." Jangan kamu jadikan kuburanku sebagai id. Apa itu id? Tadi sudah kita sebutkan kata-kata id dari kata ada ya'udu. Jadi sesuatu yang kembali berulang, baik seminggu sekali atau sebulan sekali atau setahun sekali, dan berkumpul di sana. Iya. Maka kalau misalnya di hari raya kita berkumpul di kuburan dan itu jadikan sebuah kebiasaan setiap hari raya, berarti kita sudah melaksanakan larangan Rasulullah SAW untuk melarang, di mana untuk Rasulullah melarang menjadikan kuburan beliau sebagai id, sebagai ya id,
Kalau kuburan beliau saja tidak boleh, apalagi kuburan-kuburan yang lainnya. Nah, demikian Allahu a'lam. Nah. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan. Baik, kita angkat kembali pertanyaan di telepon. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Ana Wahyu di Tanjung Priok. Baik, silakan Pak Wahyu. Afan Ustaz, Ana mau izin bertanya Ustaz mengenai zakat. Zakat itu kan rata-rata kita ini kan kita berikan ke masjid ya Ustaz. Nah, yang menjadi pertanyaan, boleh tidak Ustaz kalau misalnya zakat itu kita berikan ke kerabat atau saudara yang benar-benar itu tidak mampu gitu Ustaz. Mohon pencerahan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya, ya, kalau kita punya kerabat yang memang benar-benar tidak mampu, maka memberikan zakat kepada mereka itu lebih utama. Karena pahalanya dua, yang pertama pahala sedekah, yang kedua pahala silaturahim. Iya. Maka dari itu orang-orang yang karib kerabat kita yang memang itu bukan tanggungan hidup kita, dan kita pun tidak menanggung hidup mereka, itu yang lebih layak untuk kita berikan zakat kita kepada mereka. Ya demikian, Allahu a'lam. Nah. Nah Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz, barakallahu fikum atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Kita angkat kembali pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz dari Ismet di Jakarta. Beliau bertanya Ustaz, manakah yang lebih terbaik Ustaz sholatnya, tempat sholat terbaik di masjid apa atau di tanah lapang Ustaz? Dan kalau seandainya di tanah lapang lebih utama, apakah diperbolehkan seorang mencari lokasi sholat id di tanah lapang Ustaz? Jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz. Silakan Ustaz. Iya. Kalau kita melihat perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya senantiasa sholat di tanah lapang. Ada riwayat bahwa Nabi pernah sholat di masjid, namun riwayatnya lemah. Maka tentu kalau ada pilihan, ada yang di masjid, ada yang tanah lapang, maka kita memilih yang di tanah lapang. Iya. Tapi kalau misalnya keadaannya memang tidak ada tanah lapang, seperti halnya di zaman sekarang di kota-kota besar, ya tidak sulit untuk mendapatkan tanah-tanah lapang, ya, maka pada waktu itu tidak apa-apa kita sholat hari raya di masjid. Demikian. Nah Ustaz, jazakumullah khairan satu barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan. Kita angkat kembali pertanyaan melalui telepon. Silakan di 021 823 6543. Ya, silakan. Silakan di 021 823 6543. Ya, silakan Ibu atau Bapak sudah masuk dan mohon dikecilkan terlebih dahulu salah televisinya biar kami dapat menyimak dengan baik. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa Bapak dan berada di mana? Saya Didik Mas dari Ponorogo. Didik dari Ponorogo. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz mau bertanya tentang setelah sholat id bersalam-salaman sambil membaca sholawat itu apakah ada tuntunannya? Dan sebaiknya kita mengikuti atau tidak Ustaz. Sekian, terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Silakan Ustaz. Sudah kita sebutkan tadi riwayat bahwa para sahabat setelah sholat id itu ketika saling bertemu mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, itu saja yang ada dalam riwayat dari mereka. Adapun kemudian ya bersalaman sambil bersalawat, kita tidak pernah mendapatkan satupun riwayat Rasulullah dan para sahabat melakukan itu. Nah, memang bersalaman itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW ketika kita bertemu dengan saudara kita. Ya, namun untuk mengkhususkan itu, ya saat setelah selesai sholat, ya atau sholat id sambil bersalawat, ingat masalah ibadah tidak boleh dikembalikan kepada apa yang menurut kita baik. Kan tetapi masalah ibadah ini adalah sifatnya tauqifiyah. Kita ada dalil dari Rasulullah, kita lakukan. Kalau tidak ada, jangan kita lakukan. Iya. Dan kita tidak pernah mendapatkan satupun riwayat Rasulullah dan para sahabatnya melakukan demikian. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Iya. Jadi sebaiknya bagaimana? Sebaiknya Bapak tidak ikut hal seperti itu, Pak. Ya, wallahu a'lam. Nah.
Nah Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Dan kita angkat pertanyaan chat WA Ustaz yang berhubungan dengan pertanyaan Bapak tadi yang pertama tentang salam-salaman. Bagaimanakah Ustaz cara bersalam-salaman dengan orang yang bukan mahramnya Ustaz? Silakan Ustaz. Adapun dengan bukan mahram, ya, maka tidak diperkenankan untuk bersalaman. Kita tidak diperkenankan untuk bersalaman karena Nabi SAW sabda, "La'an yut'ana ra'su ahadikum bihadidah." Lebih baik kepala seseorang ditusuk dengan jarum besi, ya. Itu lebih baik daripada min an yamassa, ya, imra'atan la tahillulah, atau kama qala. Lebih baik daripada ia memegang wanita yang bukan mahramnya. Jadi dengan wanita yang bukan mahram, ya, bukan yang mahram, bagaimana? Kita cukup diam saja. Ya, kita sebatas mengangguk saja. Ya. Atau memberikan isyarat bahwa kita tidak bersalaman, silahkan. Nah. Nah Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Baik, kita angkat pertanyaan dari penelpon kembali, silakan. Nah Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Baik, kita angkat pertanyaan dari penelpon kembali, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, mungkin tolong dikecilkan salah televisinya biar tidak feedback dan biar kami dapat mendengar dengan jelas. Ya. Ya, baik, dengan Bapak siapa dan berada di mana? Dengan Hasan di Jakarta. Pak Hasan di Jakarta, silakan Hasan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau laki-laki, kalau ketika Idul Adha dan Idul Fitri disunahkan untuk berhias sebaik-baiknya. Lalu kalau perempuan bagaimana Pak Ustaz? Apa harus dandan juga atau gimana gitu Ustaz? Iya. Baik, terima kasih Hasan. Ya, silakan Ustaz. Tentunya wanita, ya, telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperlihatkan perhiasannya. Allah Ta'ala berfirman, "Wala yubdina zinatahunna." Dan janganlah para wanita memperlihatkan perhiasan-perhiasan mereka. Ya, Syekh Bakar Abu Zaid mengatakan semua yang sifatnya bentuk perhiasan yang bisa menawan para laki-laki itu tidak diperkenankan. Allah juga berfirman, "Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan janganlah para wanita bertabaruj seperti halnya tabaruj para wanita yang pertama, para wanita jahiliyah. Maka tidak diperkenankan wanita untuk, ya, berhias diri, mempercantik diri, atau memakai pakaian-pakaian yang menawan para laki-laki. Ya, maka dari itu hukum seperti ini adalah hukum seperti ini adalah merupakan hukum yang khusus untuk para laki-laki, ya. Adapun untuk wanita, maka pada waktu itu tidak disyariatkan. Kenapa? Karena wanita memang tidak disyariatkan untuk berhias dan memperlihatkan kecantikannya kepada yang bukan mahramnya, bukan suaminya, ya. Karena itu sekali lagi bahwa untuk wanita memakai pakaian yang bagus silahkan saja. Ya, tapi untuk kemudian bertabaruj atau berhias, maka yang seperti ini tidak disyariatkan. Wallahu a'lam. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang antum sampaikan Ustaz. Baik, kita angkat kembali pertanyaan nomor telepon. Silakan di 0218236543. Ya, masih seputar tentang adab-adab hari raya. Kami tunggu pertanyaan Anda. Ya, silakan. Ya, silakan. Sudah masuk, ya. Bapak Ibu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan Bapak Wahyu di Parepare tadi, Ustaz. Oh ya, terputus ya. Silakan Pak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya mengenai sholat Idul Fitri yang di tasawuf akhir itu, yang duduknya itu bagaimana, Ustaz? Oh iya. Terus sunnahnya dengan menggerak-gerakkan telunjuk pada saat tasawuf akhir itu, Ustaz. Baik. Iya. Terima kasih Pak Wahyu, cukup. Makasih Pak. Ya. Iya, makasih Ustaz. Jazakallahu khair. Wa jazakallahu khairan. Ya, untuk sholat 2 rakaat, ya, saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa duduknya adalah iftirash.
Iya. Duduknya adalah iftirash. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah SAW idza jalasa fi raka'ataini yaqulu at-tahiyyah. Adalah Rasulullah SAW apabila duduk di 2 rakaat, beliau mengatakan at-tahiyyah. Wa kana yafrishu rijlahu al-yumna yusra wa yansibu rijlahu al-yumna. Adalah Rasulullah SAW duduknya iftirash. Aisyah mengatakan demikian, bahwa beliau kalau duduknya di 2 rakaat, ya, beliau duduknya iftirash. Demikian pula dalam hadis Malik bin Al-Huwairits, ya, ketika mensifati sholat Rasulullah SAW yang sholat sunnah itu yang 2 rakaat itu, disebutkan di situ bahwa Rasulullah duduk iftirash. Kalau misalnya dia mau duduk tawaruk, ya silahkan. Ya, karena sebagian ulama mengatakan demikian pula dengan pendapat mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Namun sekali lagi saya lebih condong kepada pendapat tersebut. Nah, Ustaz, jazakumullah. adapun menggerak-gerakkan jari, terjadi perselisihan para ulama tentang hadisnya apakah syadz atau tidak. Karena masalahnya yang menyebutkan menggerak-gerakkan hanya seorang perawi saja, yaitu Zaidah bin Qudamah. Ia diselisih oleh 12 perawi, di antaranya bahkan ada Syu'bah ibn Hajjaj, Sufyan Ats-Tsauri, yang keduanya merupakan Amirul Mukminin fil hadis. Sehingga apakah ini masuk dalam kategori syadz? Kalau kita melihat definisi syadz, ya masuk. Yaitu periwayatan seorang perawi yang menyelisih periwayatan perawi yang lebih thiqah darinya. Ataukah itu masuk di dalam ziyadatul thiqah, tambahan perawi yang thiqah? Karena Zaidah bin Qudamah ini bukan seorang perawi yang sangat thiqah, bukan thiqah biasa. Tapi juga ia seorang perawi yang sangat thiqah. Dan kepada pendapat ini Syekh Al-Albani condong. Ya. Di mana beliau memandang ini termasuk tambahan perawi yang thiqah. Yang pertama, karena apa? Kata beliau, karena periwayatan menggerak-gerakkan tidak bertabrakan dengan periwayatan berisyarat. Karena orang yang menggerakkan pasti berisyarat. Yang kedua, bahwa Zaidah bin Qudamah di situ memberikan kisah yang menunjukkan bahwa beliau memang hafal betul. Bahwa para sahabat di musim dingin, terlihat jubah mereka itu bergerak-gerak. Iya. Dan yang ketiga, tidak ada satupun, tidak ditemukan adanya para ulama terdahulu yang mendhaifkan hadis tersebut. Iya. Yang ada adalah mentakwilnya. Sedangkan takwil itu far'ut tashih. Ya Allah wa'alam, saya lebih condong kepada pendapat Syekh Al-Albani dalam hal ini, bahwa riwayatnya sahih dan itu termasuk ziyadatul thiqah. Iya. Namun bagaimana cara menggerakkannya, apakah begini? Iya, tentu ini sangat bertabrakan dengan kekhusyuan. Syekh Al-Albani menjelaskan sebagaimana yang dijelaskan oleh sebagian ulama seperti Syekh Bazmul. Ya, beliau mengatakan bahwa Syekh Al-Albani mengajarkannya seperti ini. Ya, jadi digerakannya itu hanya sedikit saja. Kenapa? Karena saat kita tahiyat itu kita disyariatkan untuk mata kita melihat ujung jari. Ya, kalau kita seperti ini akan sangat sulit melihatnya. Tapi ketika kita gerakan sedikit saja, ya, maka ini tentunya bisa menggabungkan dengan riwayat-riwayat tersebut. Wallahu a'lam. Naam. Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan. Baik, kita angkat pertanyaan berikutnya. Dan Ustaz, mungkin kita angkat pertanyaan jadwal terlebih dahulu yang sudah masuk Ustaz terkait tentang ucapan selamat yang tadi antum jelaskan, yang diperbolehkan dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum, dan juga beberapa kata-kata yang ada di Indonesia. Apakah juga memang termasuk diperbolehkan Ustaz ketika pada kata tersebut ditambahkan dengan ucapan mohon maaf lahir batin Ustaz, atau meminta maaf Ustaz, meminta maaf kepada orang-orang yang saling berjabat tangan Ustaz? Silakan Ustaz. Artinya kalau itu sifatnya ya adalah sebatas tahniah. Iya, tahniah itu pemberian selamat. Iya, dan itu menjadi sebuah uruf, kebiasaan suatu masyarakat. Iya, di mana di hari raya mereka mengucapkan mohon maaf lahir batin, iya. Maka wallahu alam yang saya pandang boleh-boleh saja.
selama tidak diyakini itu sebagai sebuah sunnah, tapi hanya sebatas itu adalah uruf saja. Karena sudah kita sebutkan tadi bahwa tahniah itu berhubungan juga dengan uruf, dengan adat kebiasaan. Tapi kalau antum tidak mengucapkan pun silahkan saja. Yang jelas ini memang masalah khilafiyah di kalangan para ulama tentang apakah tahniah itu adalah sifatnya ibadah yang tidak boleh tambah-tambah, ataukah tahniah itu berhubungan dengan uruf dan adat kebiasaan, di mana kalau di suatu tempat ada ucapan yang merupakan kebiasaan di kalangan mereka diperbolehkan. Wallahu a'lam. Naam. Ustaz. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawabannya Ustaz. Dan kita angkat pertanyaan dari telepon kembali, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan, sudah masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dengan siapa dan berada di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, tolong dikecilkan terlebih dahulu suara televisinya Bu. Malaya. Ya, baik. Silakan Ibu. Ustadz, begini, saya kan udah mengenal sunnah, lalu diterapkan kepada perilaku saya. Banyak sekali perbedaannya di sunnah dan di daerah saya. Lalu saya ditinggalan, tapi banyak orang yang cacian makian sampai saya dikatain pengikut setan, pengikut dajjal. Bagaimana saya minta doanya Ustadz, dan supaya saya istiqomah gitu, jangan pudar gitu pikir saya, minta doa dan solusi itu bagaimana Ustaz? Jazakillahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang Ibu mengikuti sunnah itu apalagi di zaman yang penuh dengan fitnah itu tidak mudah. Banyak ujian, banyak cobaan, bahkan diberikan tuduhan, berbagai macam tuduhan. Rasulullah SAW saja dahulu dituduh penyihir, dituduh orang gila, dituduh penyair, dan berbagai macam tuduhan-tuduhan yang tidak enak tentunya. Selama ibu yakin bahwa apa yang ibu pegang itu sesuai dengan sunnah, sabarlah. Keterasingan kita dengan sunnah itu adalah merupakan keutamaan besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, tuba lil ghuraba. Tuba, pohon tuba untuk orang yang terasing. Apa itu tuba? Itu syajaratun fil jannah, sebuah pohon di surga yang pakaian penduduk surga itu berasal dari pohon tersebut. Di mana apabila seseorang berjalan di bawah bayangannya sampai 100 tahun pun belum selesai juga, saking besarnya pohon itu. Maka Nabi SAW mengatakan tuba. Tuba untuk siapa? Untuk orang yang terasing. Siapa dia? Itu alladzina yuslihuna ma afsadan nas. Itu yang memperbaiki dari agama ini sesuatu yang telah dirusak oleh manusia. Ketika kita berusaha untuk memperbaiki agama kita, mengembalikan kembali kepada sunnah, ajaran Rasulullah yang murni, dan kita tidak mau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnah, maka lalu kita terasing dan diasingkan, Masya Allah, pahalanya besar sekali. Pahalanya besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kewajiban ibu adalah sabar. Ibu mengharapkan ridho Allah saja, jangan mengharapkan ridho manusia. Demikian. Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang telah antum sampaikan. Demikian untuk jawaban ibu yang tadi bertanya. Mudah-mudahan semoga Allah memberikan istiqomahan dan juga kekuatan dalam menjalankan sunnah. Allahumma amin. Nama kata sama azani Allah wa iyyakum. Kita angkat kembali dari penelpon berikutnya. Silakan. Baik, terputus. Kita tunggu kembali. Ya. Ada, ya silakan. Baik, kita akan beralih ke pertanyaan di pesan singkat, Ustaz. Ustaz, apakah jika kita bercadar dan sholatnya idnya di lapangan, apakah yang lebih utama dibuka cadarnya atau tetap dipakai, Ustaz? Silakan, Ustaz. Kalau memang dikhawatirkan kalau buka cadar itu akan muncul fitnah,
ya, terjadi fitnah di mana laki-laki akan melihat misalnya, maka pada waktu itu yang saya tahu dari fatwa Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, tetap boleh memakai cadar karena kaidah darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Yang menghindari mafsadah lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat. Tapi jika memang aman dari fitnah dan para laki-laki juga tidak akan melihati kita, maka tidak boleh pakai cadar karena pada asalnya wanita atau siapapun yang sholat, Nabi SAW melarang ya seseorang sholat dalam keadaan yatalatham, yaitu menutup wajahnya. Itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum. Kita angkat pertanyaan di kesempatan siang hari ini di line telepon 0218236543. Nah, silakan. Ya, silakan Bapak. Mohon maaf sudah masuk. Dikecilkan salah televisinya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Mayo yang masuk lagi Ustaz. Dengan siapa Bapak? Mohon maaf. Terima kasih. Ya, dengan Ustaz, siapa ini Pak? Ya, dengan Mayo ya Ustaz. Oh, Mayo tadi ya. Silakan Pak Mayo ya. Gini Ustaz. Di kampung saya ini kalimat taqabbalallahu minna wa minkum itu ya lanjut Pak, silakan Pak. Ya, taqabbalallahu minna wa minkum itu diucapkan sebelum membaca Al-Quran, sebelum ta'awud. Apakah boleh Ustaz? Baik, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Ya. Silakan Ustaz. Tentunya Pak, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah. Allah dalam Al-Quran tidak pernah mengajarkan bacaan sebelum Al-Quran kecuali ta'awud. Allah berfirman, wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah. Apabila kamu hendak baca Al-Quran, hendaklah kamu ista'idz billah, berlindung kepada Allah dari godaan setan. Tidak pernah Rasulullah juga mengajarkan kalau sebelum sholat, sebelum baca Quran, sebelum ta'awud, mengucapkan taqabbalallahu minna minkum. Tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in, tabi'in. Ya, bahkan setahu saya para imam mazhab pun tidak pernah mengajarkan seperti itu. Ya, ini masalah ibadah tidak boleh ditambah-tambah. Karena ibadah itu hak Allah, bukan hak kita. Yang diibadahi siapa? Allah. Berarti kita wajib beribadah sesuai dengan yang Allah cintai dan ridhai, bukan sesuai dengan selera, bukan sesuai dengan yang menurut pendapat kita, tapi harus semua ngikut, ya. Kenapa? Karena masalahnya kita sedang beribadah kepada Allah, dan ibadah itu hak Allah, bukan hak kita. Nah, demikian Pak. Ya, Allahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Demikian jawaban untuk Pak Maulio ya di sana. Mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar jawaban yang telah disampaikan oleh Ustaz. Baik, kita angkat pertanyaan berikutnya. Silakan di 0218236543. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Amri sedang di jalan, Pak. Pak Amri di perjalanan. Baik, silakan Pak Amri. Ini mengenai sholat Id yang dimana rakaat pertama itu ada 7 takbir dan ada rakaat kedua 5 takbir. Apakah itu ditambah sama takbiratul ihram jadi 8 dan yang keduanya jadi 6 atau tetap 5 atau 7? Hanya itu Ustaz. Ya, jazakallahu khairan. Ya, baik. Jazakallahu khairan. Sebetulnya sudah kita bahas Pak ya pada pembahasan tadi, mungkin karena Bapak baru buka atau tidak mengikuti dari awal ya. Bahwa itu ya pendapat yang kita rojihkan, yang saya rojihkan tadi, bahwa 7 itu murni tambahan, tidak termasuk padanya takbiratul ihram. Jadi kenapa? Karena dikiaskan dengan rakaat kedua. Karena di rakaat kedua 5 kali takbir pun juga murni tambahan, tidak termasuk padanya takbir intiqal. Iya. Jadi takbir-takbir yang asli dalam sholat itu tidak masuk dalam jumlah tersebut. Ya, wallahu alam. Jadi
7 kali takbir yang pertama itu murni tambahan semua. Ya, selain takbiratul ihram. 5 kali takbir yang kedua di rakaat kedua juga semua murni tambahan. Tidak masuk padanya takbir intiqal, wallahu a'lam. Nah Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fikum. Ya, demikian jawabannya untuk Pak Amri yang dalam perjalanan. Semoga Allah menjaga Pak Amri dalam perjalanan. Dan kita angkat kembali pertanyaan berikutnya di 0218236543. Nah, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Dengan Eha di Jakarta. Ibu Eha di Jakarta, silakan Ibu Eha. Tadi kan sudah bilang, itu kalau mandi tuh setengah badan cuma leher aja, boleh atau tidak? Apa seluruh tubuh? Maksudnya ke kepala semuanya. Baik. Terus nomor 2, kalau kita udah sholat subuh mau sholat Idul Fitri, kita minum aja bagaimana? Terus nomor 3 ini Pak Ustadz, saya cukup 2 aja Bu ya? Terlalu banyak Bu, cukup 2 Ibu ya? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz. Sebaiknya Bu, mandinya sama dengan mandi janabat. Ya, Ibu sebaiknya demikian. Jadi Ibu guyur kepalanya. Setelah mengguyur kepala, kemudian baru Ibu mengguyur seluruh tubuh. Ya. Jadi mandinya bukan cuma sampai leher, kepala nggak diguyur. Kecuali kalau di kepala ada bocok misalnya atau ada luka yang kalau kena air itu malah bertambah malah mudarat, maka nggak masalah. Iya. Jadi mandinya diguyur semuanya, Bu. Ya bagusnya sih berwudu. Ya setelah mandi atau sebelum mandi ya seperti halnya mandi janabat. Kemudian yang kedua apa tadi? Ya, ketika kita mau berangkat ke sholat Id, apakah cukup minum air saja? Kalau kita mau ngikut sunnah, Nabi memakan beberapa kurma. Bahkan dalam satu riwayat lain beliau memakannya secara ganjil. 1 atau 3 atau 5 ya. Kalau ibu mau ikut sunnah. Tapi kalau ibu mau minum doang ya silahkan, tapi tidak sesuai sunnah jadinya. Ya, demikian Allahu a'lam. Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum Ustaz. Baik, kita angkat pertanyaan berikutnya di 0218236543. Ya, silakan. Baik, terputus. Kita angkat satu pertanyaan terakhir kan? Kesempatan siang hari ini di 0218236543. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Ya, silakan Bapak. Halo. Ya, silakan Pak, sudah masuk. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aris di Bogor. Baik, Bapak mungkin tolong dimatikan terlebih dahulu salah televisinya biar Bapak bisa menyimak ya. Kalau lihat televisi akan delay dan juga mengganggu kami sehingga tidak dapat jelas mendengar pertanyaan Bapak. Ya. Cukup lihat telepon saja Bapak, kita komunikasinya. Ya, baik Bapak dengan siapa dan berada di mana? Ada suaranya? Nggak ada suaranya. Baik. Baik, mungkin ada gangguan Bapak di alat komunikasi Bapak, ya di HP-nya ataupun di telepon. Baik, kita angkat pertanyaan terakhir di kesempatan siang hari ini saja. Baik, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan Aris di Bogor. Pak Aris, Arif. Aris, baik. Silakan Pak Aris di Bogor. Ya. Pak Dafan mau nanya. Sekarang ini di 10 hari terakhir ini marak tarawih 2 sesi dengan witir di sesi pertama itu sebenarnya seperti apa ya Ustaz ya? Apa diperbolehkan atau enggak? Tarawih 2 sesi ini. Baik. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya Pak, tujuan daripada 10 terakhir itu adalah menghidupkan malam. Menghidupkan malam dengan sholat, dengan ibadah. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan 2 sesi berjamaah? Ya kalau kita melihat secara dalil perbuatan Rasulullah dan para sahabatnya, yang ada cuma 1 sesi aja, yaitu dari awal
Dalam hadis Abu Dzar yang dikeluarkan Ibnu Khuzaimah, Rasulullah SAW di malam 23 beliau sholat tarawih hanya sampai sepertiga malam pertama. Tidak disebutkan dalam riwayat itu di malamnya beliau bikin tahajud berjamaah lagi. Kemudian di malam kedua di malam ke-25 beliau sholat tarawih sampai pertengahan malam. Setelah selesai sholat, Abu Dzar berkata, "Ya Rasulullah, malam masih panjang, bagaimana kalau kita sholat kembali?" Maka Rasulullah bersabda, "Man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah." Siapa yang qiyam bersama imam sampai selesai, maka ditulis untuknya sholat semalam suntuk. Ternyata Nabi juga tidak melakukan pula sholat tahajud berjamaah. Iya. Kemudian di malam 27 Nabi sholat tarawih dari awal malam sampai akhir malam sampai mendekati sahur. Sampai kata Abu Dzar, hatta khashina al-falah. Sampai kami khawatir tidak sahur. Iya. Nah, itulah yang dilakukan di Masjidil Haram sekarang, di Masjid Nabawi. Iya. Mereka tujuannya adalah ingin menghidupkannya. Jadi mereka di sesi pertama tanpa witir. Tanpa witir. Kemudian dilanjutkan dengan sesi kedua dengan niat itu satu. Ya. Satu, tapi dengan rakaat yang diperbanyak. Sesi pertama 20 rakaat. Sesi kedua 11 rakaat. Semuanya jadi berapa? 31 rakaat. Iya. Bahwa itu tujuannya demikian. Jadi tujuannya adalah ya mereka setelah sholat istirahat dulu. Istirahat dulu kemudian melanjutkan lagi. Jadi masih satu rentetan dengan tarawih yang berada di awal. Kalau kita mau lakukan seperti itu silakan. Tapi kalau misalnya di awal tarawih kita sudah witir, kemudian nanti malam tahajud berjamaah, saya belum dapat riwayat. Iya. Apakah seperti itu pernah dilakukan oleh para sahabat? Yang kalau misalnya dia mau sholat lagi, silahkan saja, tapi masing-masing. Tapi untuk tahajud berjamaah, ya saya pun tidak melarang, itu silahkan saja, tapi saya belum mendapatkan riwayat bahwa Rasulullah SAW tahajud lagi berjamaah setelah selesai sholat witir. Ya, setelah selesai tarawih, karena dalam riwayat Abu Dzar tadi yang dikeluarkan Ibnu Khuzaimah tampak dengan jelas kepada kita di malam 23 Rasulullah hanya sampai sholat sepertiga malam pertama dan beliau tidak tahajud lagi, maksudnya tidak mengadakan berjamaah lagi. Iya, kemudian di malam ke-25 Rasulullah sholat tarawih cuma sampai pertengahan malam. Kemudian ketika Abu Dzar berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita sholat lagi berjamaah?" Rasulullah hanya mengatakan siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, pahalanya sudah sampai sama dengan semalam suntuk. Iya, di malam ke-27 baru Rasulullah sholat semalam suntuk. Sholat semalam suntuk dari awal sampai akhir malam. Ya, kalau kita bisa seperti itu silakan. Iya. Makanya wallahu a'lam, kalau saya memandang bahwa ini pendapat saya pribadi bahwa kalau kita sudah tarawih dan witir bersama imam, kemudian malamnya kita mau tambah, silahkan sendiri-sendiri saja. Tapi kalau untuk berjamaah ini, Allahu a'lam, saya belum dapat riwayatnya dari Nabi SAW dan para sahabatnya demikian. Allahu a'lam. Nah. Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum Ustaz. Dan pertanyaan dari Bapak tadi merupakan pertanyaan terakhir saat di perjumpaan kita di siang hari ini, yang semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita dari perjumpaan ini. Dan sebelum kita akhiri perjumpaan ini, Ustaz, mungkin Ustaz menyampaikan ihtitam tentang adab-adab di hari raya. Silakan Ustaz. Iya, yang jelas ya akal Islam, saudaraku seiman, bahwa hari raya adalah merupakan hari yang berhubungan dengan ibadah yang besar, yang sangat agung. Adapun hari raya Idul Fitri berhubungan dengan rukun Islam, puasa, Ramadan, dan hari raya Idul Adha berhubungan dengan rukun Islam, haji ke Baitullah.